Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, kasih jempol like, dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel GoHandi. Di video kali ini saya akan membahas pertanyaan Bapak Ibu mengenai apakah boleh pihak perbankan itu menambahkan biaya penalti di luar kesepakatan pada perjanjian kredit. Sebenarnya OJK sudah mengatur di mana pihak bank itu harus transparan, harus fleksibel, dan harus membuat peraturan yang tidak ambigu, di mana di kemudian hari ada biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah tanpa kesepakatan atau tanpa pengetahuan nasabah, dan hal itu tidak boleh dilakukan. Namun di lapangan pada saat sekarang ini ataupun sudah terjadi sebelum-sebelumnya, oknum bank ini masih melakukan hal tersebut, di mana yang harusnya Bapak Adam tadi hanya dikenakan biaya penalti 3 kali angsuran sesuai dengan perjanjian akad kredit. Namun pada saat ingin melakukan pelunasan, Bapak Adam tadi dikenakan biaya penalti 3 kali angsuran plus mungkin plusnya 5%, plusnya mungkin 10%, atau plusnya 5 kali angsuran dan sebagainya. Hal tersebut pada dasarnya tidak dibenarkan. Saya kasih contoh, pada pinjaman kredit modal kerja ataupun kredit usaha, di mana para krediturnya ini adalah para pengusaha, itu isi perjanjian kreditnya biasanya dikenakan penalti 1% ataupun 2% apabila nasabah tadi ingin melakukan pelunasan. Sebagai contoh, Bapak Burhan misalnya, ini pengusaha pinjam di bank, yaitu modal usaha ataupun kredit usaha sebesar 500 juta dalam bentuk ataupun dalam jenis KRK atau KMK, di mana ketika Bapak Burhan ingin melakukan pelunasan, Bapak Burhan sesuai kesepakatan kredit itu dikenai 1% dan 2%. Dan saya tidak pernah menemukan di divisi pinjaman kredit usaha di mana ketika Bapak Burhan ingin melunasi pinjaman kredit itu dari perjanjian kredit 2% ditambah lagi 5%, itu tidak pernah saya temui dan selalu sesuai dengan isi perjanjian kredit. Sama halnya pada kredit pensiun, itu mengacu pada perjanjian kredit yang telah disepakati. Bila hanya kena 3 kali angsuran, yang wajib dibayarkan oleh nasabah adalah sebesar 3 kali angsuran. Apabila ada oknum perbankan yang ingin membebankan biaya tambahan penalti dan dengan dasar mengatakan bahwa ini adalah aturan baru dari kantor pusat dan semua nasabah yang ingin melakukan pelunasan itu wajib membayarkannya, maka Bapak Ibu wajib memintakan surat peraturan baru itu dan siapa yang bertanggung jawab. Jika pegawai bank tadi ataupun oknum bank tadi tidak berani menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atau tidak berani memberikan surat tersebut, maka Bapak Ibu tidak wajib ataupun tidak harus membayarkannya. Ataupun juga jika oknum tadi ataupun pihak bank tadi berani mengeluarkan perjanjian baru tersebut dan di sana ada tertera yang bertanggung jawab, enggak apa-apa, Bapak Ibu bayarkan saja sebesar 5% itu. Namun setelah Bapak Ibu melakukan pembayaran, itu adalah sebagai bukti otentik, di mana di sana Bapak Ibu bisa membawa masalah tersebut ke OJK ataupun ke pihak pengadilan ataupun ke pihak berwajib. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, yang harus Bapak Ibu bayarkan itu adalah penalti sesuai dengan perjanjian kredit. Beda ceritanya apabila seperti ini yang terjadi. Bapak Ibu dikumpulkan dan disampaikan oleh pegawai bank bahwa ada peraturan baru, Bapak Ibu yang ingin melakukan pelunasan dipercepat, yaitu ada biaya tambahan 5%, dan Bapak Ibu mengetahui serta menandatangani perjanjian baru tersebut, itu artinya Bapak Ibu akan dikenakan 3 kali angsuran plus 3 kali angsuran plus 5%. Tapi apabila tidak ada hal tersebut, maka Bapak Ibu tidak wajib membayarkan 5% tersebut. Saya kasih contoh seperti ini Bapak Ibu. Misalnya saya Handi sewa ruko untuk 5 tahun dan saya baru bayar 3 tahun. Tiba-tiba di mana perjanjian sewa ruko tadi itu tertuang dalam akte perjanjian sewa, di mana sewa satu per tahunnya 60 juta.
Setelah saya 3 tahun, saya kan tadi masih ngutang 2 tahun lagi. Tiba-tiba pemilik kontrakan itu datang mengatakan bahwa pada tahun keempat dan tahun kelima, jika mau lanjut itu saya harus bayar 100 juta. Otomatis saya kan harus tambah lagi 40 juta. Dan hal itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena pada awalnya saya membuat perjanjian sewa ruko. Dalam 5 tahun itu kesepakatannya setiap tahun saya harus membayarkan sebesar 60 juta. Dan hal tersebut tidak boleh diganggu-gugat sampai dengan 5 tahun ke depan. Pada tahun ke-6 itu akan dibuatkan lagi kesepakatan perjanjian sewa ruko yang baru. Nah, pada sewa ruko yang baru tersebut, maka mungkin jika saya menyetujui, saya akan menandatangani bahwa pada tahun ke-6 saya dikenakan biaya kontrak ruko senilai 100 juta. Hal itu dibenarkan. Nah, jika Bapak Ibu tidak pernah menandatangani perjanjian baru ataupun kesepakatan baru di mana Bapak Ibu harus membayarkan tambahan 5% tadi, jangan pernah dibayarkan. Untuk solusinya, jika Bapak Ibu masih dibuat oleh para oknum tadi kondisinya harus membayarkan, lakukan hal ini. Pertama, Bapak Ibu rekam, dan pada saat Bapak Ibu menanyakan biaya penalti tadi, pastikan orang yang mengatakan bahwa Bapak Ibu kena 5% tadi, Bapak videokan siapa namanya dan jabatannya apa. Lalu mintakan surat surat ketentuan baru tadi. Jika ada, ambil dan tetap Bapak Ibu bayarkan. Nah, bila memang sudah harus Bapak Ibu bayarkan, silakan harus Bapak Ibu kejar karena itu adalah hak Bapak Ibu, dan saya yakin Bapak Ibu pasti menang. Kenapa? Karena kita harus acuannya kembali kepada isi perjanjian kredit, kecuali pada perjanjian kredit terdapat aturan lain. Sebagai contoh kayak gini, jika kemudian hari Bapak ada peraturan baru, Bapak Ibu harus mengikuti aturan baru. Nah, jika ada kalimat itu dan Bapak Ibu menandatangani, artinya memang Bapak Ibu harus dikenakan biaya penalti sebesar 5% tadi tambahannya. Namun kembali lagi, jika Bapak Ibu hanya dikenakan 3 kali angsuran dan tidak ada embel-embel lain, itu tidak boleh dibebankan kepada Bapak Ibu. Sekali lagi, Bapak Ibu jangan pernah takut, bela Bapak Ibu haknya. Jangan mau dizolimi oleh para oknum tadi. Sebenarnya oknum-oknum tadi itu melakukan hal tersebut agar Bapak Ibu tidak melakukan pelunasan dipercepat ataupun di take over oleh bank lain. Namun karena nasabah pensiunan ini itu ada rata-rata orang tua yang sudah tidak mau ribet lagi, yang nggak mau tahu-menahu lagi, yang istilahnya sudah pasrah, itu jadinya para oknum bank ini leluasa memainkan perasaan ibu sehingga Bapak Ibu akhirnya terzolimi. Jadi saran saya, jangan pernah mau, ajaklah saudara yang mengerti perbankan, dan lebih bagus lagi Bapak Ibu cari teman. Kumpulkan 10, bila perlu 100 orang yang ingin melakukan pelunasan dipercepat, dan jika ada hal tersebut dilakukan kepada 100 orang dan 100 orang membuat laporan, saya yakin pihak perbankan tersebut akan merubah aturannya. Kenapa? Karena memang tidak sesuai dengan perjanjian kredit. Ingat Bapak Ibu ya, segala sesuatunya itu harus sesuai dengan isi perjanjian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila ada peraturan tambahan di luar isi perjanjian kredit dan Bapak Ibu tidak setuju, dan Bapak Ibu tidak pernah merasa diberitahukan, tidak pernah merasa tanda tangan, artinya Bapak Ibu tidak wajib mengikuti aturan baru tersebut. Mudah-mudahan video ini berguna dan bermanfaat untuk Bapak Ibu dan bisa menjawab kegelisahan Bapak Ibu. Saya juga sekalian minta tolong di-share ataupun disebarkan kepada teman-teman lainnya agar Bapak Ibu tuh dengan gampang membangun suatu komunitas, di mana komunitas ini tujuannya adalah membela hak Bapak Ibu. Percayalah, dengan komunitas itu Bapak Ibu memiliki kekuatan. Sebenarnya pihak bank itu sangat membutuhkan dan sangat menginginkan para pensiunan ini seluruhnya masuk ke mereka. Kenapa? Karena kredit pensiunan ini tidak pernah menimbulkan macet, namun saya sering lihat di lapangan ini menimbulkan kezoliman kepada para nasabah, karena para nasabah ini rata-rata orang tua, tidak mengerti perbankan, tidak memiliki waktu yang banyak karena sudah lelah ataupun sudah capek urusan dengan perbankan, sehingga animonya ataupun lingkungan kreditnya kurang sehat lagi. Jadi itulah saran dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kalimat yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.